Terpaksa menikahi pembantuku. Penulis Via Raya, 68. Berusaha menghindar. Kenapa aku harus pergi ke psikiater? Tanya Helios sambil membuang muka. Sejak dulu ia paling tidak suka disuruh pergi ke psikiater untuk menanyakan tentang apa yang harusnya kau lakukan. Kau tidak ingin terus-menerus bermimpi buruk, bukan? Setidaknya setelah konsultasi, kita akan tahu bagaimana cara untuk menyembuhkan trauma yang aku buat. Sahut Zeus berusaha menjelaskan. Helios kembali menatap suaminya. Lalu ia menatap ke atas dengan raut bingung. Terlihat sekali bahwa ia tidak ingin pergi ke psikiater untuk sekedar berkonsultasi. Entah apa yang membuatnya begitu sulit dibujuk, bahkan sejak dulu. Kita pergi ke psikolog saja. Bukankah psikolog dan psikiater sama saja? Kata Helios memutuskan. Ya, psikolog dan psikiater tidak beda jauh. Kalau kau tidak ingin pergi ke psikiater dan memilih untuk pergi ke psikolog, maka mari kita pergi. Balas Zeus mendukung. Ia tidak akan mempermasalahkan kemana istrinya akan pergi untuk berkonsultasi. Asalkan tempat itu bisa menyembuhkan trauma yang ia buat, maka ia akan dengan senang hati mendukungnya. Tapi sayang, akan lebih baik jika kau pergi ke psikiater saja. Imbu Zeus berusaha membujuk. Meski bisa konsultasi ke psikolog, tetapi ia merasa Helios lebih cocok pergi konsultasi ke psikiater. Ia merasa istrinya butuh terapi. Setelah ia tahu apa yang sang istri derita selama ini. Memangnya kenapa? Tanya Helios bingung. Bukankah beberapa detik yang lalu suaminya sudah setuju untuk pergi konsultasi ke psikolog? Lalu kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Kau butuh terapi sayang. Setidaknya lakukan itu demi dirimu sendiri. Kalau tidak, demi Tere, aku dan kebahagiaan keluarga kecil kita. Jelas Zeus kembali membujuk. Terdengar suara helaan napas panjang dari arah Helios. Zeus melihat manik mata istrinya berkaca-kaca, menggerakkan bola matanya dengan raut bimbang. Baiklah, mari kita pergi ke psikiater, kata Helios memutuskan. Terima kasih sayang. Zeus langsung memeluk istrinya dengan kebahagiaan yang membuncah. Sama-sama, tapi Tere mana mas? Tanya Helios baru menyadari ketidakberadaan putrinya. Tere aku titipkan sama perawat, sahut Zeus sambil mengusap lembut rambut Helios. Tadinya Zeus ingin menghubungi kedua orang tuanya, tetapi takut mereka khawatir. Jadi ia membiarkan putrinya bersama perawat untuk sementara waktu. Aku mau bertemu dengan Tere mas, pinta Helios. Entah mengapa, tiba-tiba ia merindukan putrinya. Iya, tapi nanti. Tunggu sampai kau benar-benar pulih. Balas Zeus. Tidak mungkin bukan kalau ia membawa putrinya ke bangsal. Aku baik-baik saja, mas. Helios menjauhkan tubuhnya dari sang suami. Kemudian ia menggerak-gerakkan tubuhnya. Kau lihat sendiri bukan kalau aku baik-baik saja? Sebenarnya Helios pingsan bukan karena apa-apa. Ia terlalu tertekan setelah mendengar kabar dari putrinya tentang suaminya yang mengalami kecelakaan. Namun ketika sampai di rumah sakit, ia dikejutkan dengan keadaan sang suami yang baik-baik saja. Baiklah, aku coba tanya dokter dulu. Setelah aku memastikan kau baik-baik saja, kita akan pulang. Balas Zeus memutuskan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Zeus langsung melewati tirai bangsal. Kemudian ia memanggil dokter yang lalu lalang di sana, meminta agar istrinya diperiksa dan segera mengetahui kondisinya. Keadaan istri Anda sudah baik-baik saja dan sudah diizinkan untuk pulang, kata dokter yang memeriksa kondisi kesehatan Helios. Baik dok, terima kasih, balas Zeus. Ayo mas, kita jemput Tere.
ajak Helios bersemangat. Iya sayang, ayo. Balas Zeus mengiyakan. Pria itu membantu istrinya turun dari ranjang. Kemudian mama papanya takut tubuh sang istri masih lemas. Namun sayangnya ia justru ditinggal begitu saja. Ayo mas, kenapa lama sekali? Helios sudah berada di depan beberapa meter. Sabar sayang, harusnya aku berhati-hati bukannya malah terburu-buru seperti ini. Zeus memprotes dengan langkah lebar demi bisa menyamai langkah istrinya. Sudah kubilang kalau aku baik-baik saja. Tadi itu aku cuma syok karena melihatmu baik-baik saja, Mas. Ujar Helios menjelaskan. Loh, jadi kau tidak suka kalau aku baik-baik saja? Tanya Zeus terkejut sambil menahan lengan sang istri. Ia sama sekali tidak tahu dengan apa yang putrinya katakan pada ibunya. Ia hanya tahu kalau Helios akan datang ke rumah sakit karena hanya itu saja yang putrinya katakan. Selain itu, tidak ada hal lain yang ia ketahui. Apaan sih mas? Tadi itu Tere menelpon dan mengatakan kalau kau mengalami kecelakaan. Tidak hanya itu saja, dia menangis dan mengatakan kalau dahimu mengeluarkan banyak darah. Jadi aku takut kenapa-napa dan setelah melihatmu baik-baik saja membuatku cukup terkejut. Aku pikir aku sedang berhalusinasi, tapi ternyata jelas Helios panjang lebar. Bagaimana mungkin ia tidak senang melihat suaminya baik-baik saja? Apa? Zeus tertawa terbahak-bahak mengetahui hal itu. Bagaimana bisa ia memiliki putri secerdas Teresa? Andai gadis kecilnya tidak menelepon ibunya sambil menangis dan berkata seperti itu, pasti kejadian di mana Helios menjelaskan alasan apa dan kenapa tidak mau pulang juga kabur-kaburan tidak akan pernah terjadi. Pasti kejadian baik hari ini yang menimpanya tidak akan pernah terjadi. Mas, Helios mengangkat tangannya dan membekap mulut Zeus sambil memelototinya. Lalu ia mengedar pandangan dan melihat semua orang menatap tajam ke arahnya. Iya, maaf. Aku hanya terkejut saja. Zeus merangkul bahu Helios dan mengecup puncak kepalanya perlahan. Ayo kita jemput Tere dan pulang. Imbuhnya bersemangat. Ia benar-benar sudah tidak sabar ingin bertemu dengan putri kecilnya yang membuatnya bisa bersatu lagi dengan Helios. Jika bukan karena Teresa, ia tidak yakin bisa berkumpul kembali lagi dengan wanita yang selalu pergi darinya. Beberapa hari kemudian, Zeus mengajak Helios dan Teresa pindah. Awalnya, ajakannya itu mendapat penolakan keras. Tentu saja karena Helios berpikir bahwa Zeus akan mengajaknya kembali ke apartemen. Namun setelah Zeus menjelaskan bahwa ia telah membeli sebuah rumah, akhirnya Helios mau pindah. Dan disinilah mereka saat ini, di rumah mewah dengan luas tanah 1000 meter. Luas bangunan sekitar 500 meter dan dikelilingi dengan rimbunya pepohonan. Terdapat saung di sudut belakang rumah, kolam renang di samping kiri rumah, taman bunga dan taman bermain untuk Teresa. Suasana rumah itu masih sangat asri dan lingkungannya juga belum terlalu padat karena memang desain setiap rumah sengaja diberi jarak sekitar 10-15 meter. Aku berharap rumah ini bisa membantu proses penyembuhanmu. Celetuk Zeus ketika hendak masuk ke dalam rumah. Aku juga berharap seperti itu sayang. Balas Helios mengulas senyuman. Ngomong-ngomong, nanti siang jadwal kita pergi ke psikiater. Nanti Tere biar papa dan mama yang menemani di rumah. Ujar Zeus mengingatkan. Pasalnya, tadi pagi ia tidak mendapat jawaban apapun dari Helios ketika mengatakannya. Kamar kita dan kamar Tere sebelah mana, Mas? Alih-alih menjawab, Helios justru menanyakan hal lain. Terlihat sekali bahwa wanita itu berusaha menghindar. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.